semua, perkenalkan nama saya Dila Latumeten dari kelas A dengan NIM 202448003. Jadi di saat ini kita akan membahas tentang ekoteologi. Jadi, ekoteologi adalah cabang teologi yang mempelajari hubungan antara keyakinan agama dan lingkungan hidup, serta tanggung jawab manusia terhadap alam berdasarkan perspektif teologis. Jadi, istilah ini menggabungkan eko yang berarti rumah atau lingkungan, dan teologi adalah kajian tentang Tuhan dan keimanan. Jadi, tujuan utamanya yaitu adalah memahami dan menjawab tentang lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air, dan kerusakan habitat. Jadi teman-teman, isu lingkungan yang akan saya bahas yaitu tentang polusi air. Contohnya di lingkungan tempat tinggal saya yaitu pembuangan sampah di laut. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Jadi teman-teman, isu lingkungan yang akan saya bahas yaitu tentang polusi air. Contohnya di lingkungan tempat tinggal saya yaitu pembuangan sampah di laut. Jadi, mengapa hingga saya memilih pembuangan sampah di laut? Karena memilih kasus sampah yang berserakat di laut penting karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan agar masyarakat juga dapat menyadari pembuangan sampah di laut itu salah dan tidak melakukannya lagi. Membuang sampah di laut memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak terhadap lingkungan. Jadi yang saya ambil yaitu contohnya merusak ekosistem laut. Jadi teman-teman, sampah plastik yang sulit terurai mencemari habitat laut, mengganggu kehidupan organisme seperti ikan dan terumbu karang. Racun dari sampah kimia seperti limbah beracun mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan penurunan populasi spesies. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat. Contoh yang saya ambil yaitu yang pertama, kesehatan manusia. Bahan kimia berbahaya dari laut masuk ke rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan atau makanan laut lainnya yang dapat memicu masalah kesehatan. Yang kedua, hilangnya sumber penghidupan. Nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut terancam karena menurunnya populasi ikan akibat pencemaran laut. Dan juga karena membuang sampah di laut dapat menurunkan kualitas lingkungan dan dapat mengurangi daya tarik wisata. Masalah pembuangan sampah di laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius dan kompleks. Penyebab utama pembuangan sampah di laut menurut saya, yang pertama, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. Jadi, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai terutama di dalam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke laut. Yang kedua, praktik pengelolaan sampah yang buruk. Praktik pengelolaan sampah yang buruk seperti membakar sampah atau membuangnya ke laut juga menjadi penyebab utama masalah ini. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan dampak pembuangan sampah yang tidak tepat juga menjadi faktor yang signifikan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada plastik. Ketergantungan pada plastik dan kurangnya penggunaan bahan yang dapat didaur ulang juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik di laut. Ada beberapa konsekuensi ketika membuang sampah di laut menurut saya. Yang pertama, kerusakan ekosistem laut. Pembuangan sampah di laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, termasuk kematian hewan laut dan kerusakan terumbu karang. Yang kedua, pencemaran air laut. Sampah plastik di laut dapat terurai menjadi mikroplastik yang dapat mencemari air laut dan berdampak pada kesehatan manusia. Yang ketiga, dampak pada perekonomian. Masalah pembuangan sampah di laut juga dapat berdampak pada perekonomian, terutama pada industri perikanan dan pariwisata. Yang keempat, kesehatan manusia.
Konsumsi hewan laut yang berkontaminasi mikroplastik dapat berdampak pada kesehatan manusia. Data dan fakta yang saya dapat, yang pertama, sekitar 60-80% sampah di laut merupakan sampah plastik. Fakta dan data yang kedua yang saya dapat, diperkirakan 80% sampah plastik di laut berasal dari daratan, sedangkan 20% lainnya berasal dari daerah-daerah lain dan dibawa oleh arus ke daerah tempat tinggal saya. Data dan fakta yang ketiga yaitu pembuangan sampah di laut dapat menyebabkan kerugian ekonomi untuk yang berprofesi sebagai nelayan. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam mengajarkan bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara. Hal ini memiliki relevansi besar dalam masalah lingkungan termasuk pembuangan sampah di laut. Tanggung jawab ini mencangkup perlindungan terhadap lingkungan termasuk masalah pembuangan sampah di laut yang mencerminkan krisis spiritual dan ekologis. Jadi teman-teman, membuang sampah sembarangan bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang mendasari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Berikut adalah nilai-nilai Kristiani yang relevan menurut saya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dikatakan dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 15 yang mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi, termasuk lingkungan seperti lautan atau pantai. Dasar Alkitab yang kedua yaitu Mazmur 24 ayat 1 yang mengatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi teman-teman, pantai dan lautan adalah bagian dari ciptaan Allah dan kita bertanggung jawab untuk menjaga keindahan dan kelestariannya. Dasar Alkitab yang berikut yang saya ambil yaitu Roma 1 ayat 20 yang mengatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi teman-teman, dari ayat ini Allah menunjukkan kebesaran Allah. Dengan kita manusia merusak atau membuang sampah ke laut dan pantai, itu sama saja kita tidak menghormati karya Allah. Ajaran gereja tentang ekoteologi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ciptaan dan mengadvokasi keadilan lingkungan. Ajaran-ajaran Alkitab yang sudah saya jelaskan tadi mengingatkan bahwa bumi adalah milik Tuhan, sehingga umat Kristen dipanggil untuk merawatnya dengan penuh rasa syukur. Mengatasi masalah pembuangan sampah di laut dengan pendekatan ke teologi Kristen melibatkan pemahaman teologis tentang peran manusia sebagai pelayan dan penjaga ciptaan Tuhan. Berikut solusi konkret menurut saya yang dapat diusulkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristen. Jadi, gereja dan komunitas Kristen dapat mengadakan program pendidikan lingkungan yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai bagian dari mandat penciptaan. Sudah dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15. Dari prinsip yang pertama ini, solusi yang konkret menurut saya yang pertama, khotbah dan seminar tentang tanggung jawab ekologis. Yang kedua, penggunaan media gereja untuk menyebarkan informasi tentang pelestarian laut. Yang ketiga, melibatkan anak muda dalam kampanye lingkungan berbasis iman. Dengan adanya solusi-solusi tersebut dapat memberi dampak yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih peduli lingkungan. Prinsip yang kedua yaitu pengelolaan sampah berbasis komunitas Kristen.
Gereja dapat berperan sebagai pusat pengelolaan sampah dengan mempromosikan daur ulang, pengomposan, dan pengurangan plastik sekali pakai. Solusi yang konkret menurut saya yang pertama, mengadakan bank sampah di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada jemaat tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya solusi tersebut dapat memberikan dampak. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di laut. Yang kedua, membuka peluang ekonomi baru melalui program daur ulang. Prinsip yang ketiga yaitu aksi nyata dalam pelestarian laut. Komunitas Kristen dapat mengorganisir aksi bersih-bersih pantai dan laut sebagai wujud nyata menjaga ciptaan Tuhan. Solusinya yang pertama, mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai. Yang kedua, mendorong jemaat untuk mempraktikkan gaya hidup minim sampah. Dengan adanya solusi-solusi tersebut dapat memberikan dampak yang pertama, mengurangi sampah di pantai dan laut secara langsung. Yang kedua, memotivasi masyarakat sekitar untuk ikut menjaga kebersihan laut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Dari materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa laut adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya, dan sampah di laut merugikan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada laut untuk hidup. Kita manusia dipanggil untuk mengelola alam, bukan merusaknya. Laut yang bersih mendukung keberlanjutan ekosistem laut, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mengurangi risiko pencemaran yang rusak. Dengan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi mata pencarian nelayan serta masyarakat pesisir. Sekian dari hasil video saya hari ini. Kiranya apa yang tadi saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita. Dan ingat, jangan membuang sampah ke pantai karena itu sama saja dengan kita merusak alam sekitar kita dan tidak menghormati Tuhan Allah kita. Sampai jumpa.